Respon teman Mulyono saat bestinya jadi finalis pemimpin paling korup. Hea, prestasi lu apa dah? OCCRP menjalin kolaborasi dengan Tempo? Oh, iyain aja. Mulyono dengan Firaun itu sama-sama pernah memimpin. Firaun saja diceritakan tentang keburukannya. Lalu apa bedanya dengan Mulyono? OCCRP itu lembaga kredibel. Oke. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Itu udah jelas nih KPK-nya sendiri yang ngomong. Laporin, percuma 1000 laporan juga nggak bakalan ditindak nih sama dia. Salahin dianya nih, Ternak Mulyono itu masih baper dengan publikasi dari OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pimpinan terkorup di dunia. Malah ini ada yang sampai mengancam akan membom markas OCCRP di Amsterdam. Ini ngeri kali ini ya, Bung Rogi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Setelah ditetapkannya Jokowi sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia, setelah itu juga para pemujanya, para ternak Mulyono tidak mempercayai. Mereka melakukan OCCRP yang dimana ini adalah sekelas internasional, jurnalis investigasi ya teman-teman semua. Yang di situ orang-orangnya sudah teruji. Bahkan OCCRP juga kan sudah mendapatkan banyak penghargaan ya. Yang kayak gini masih nggak percaya juga, coba bayangin. Kenapa ini naik lagi beritanya? Ya karena ini ada berita ya dari Tempo. OCCRP mendapat ancaman bom setelah merilis Jokowi finalis tokoh terkorup 2024. Padahal dengan adanya OCCRP nama Bapak Jokowi ini mendunia loh. Kok ya nggak diterima gitu loh. Coba kita bacain sedikit ya. Akun media sosial dan alamat email OCCRP juga tak lepas dari serbuan pendukung Jokowi. Bahkan ada yang mengirim ancaman hendak meledakkan bom di kantor OCCRP. Namun yang mendukung pengumuman OCCRP juga tak kalah banyak. Mereka menyatakan bahwa publikasi OCCRP merupakan fakta pahit selama Jokowi menjadi Presiden Indonesia ke-7 pada 2014 sampai 2024. Jadi antara pendukung dan juga yang tidak mendukung soal finalis OCCRP ini ditetapkan kepada Joko Widodo itu sama-sama banyaknya teman-teman semua. Nah jadi ingat ya waktu itu kan KPK mengatakan bahwasanya kalau ada yang melaporkan ya kita akan tindak. Nah sekarang sudah banyak tuh yang melaporkan rilisnya nama Jokowi di OCCRP. Sebelum kita melompat ke sana kita lihat dulu ya di akun X. Tweetan dari Bang Nalar, finalis tokoh terkorup sedunia versi OCCRP 2024 panik setelah mendengar pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada HUT 52 PDI Perjuangan. Langsung minta ketemu Prabowo, ngomong apa ya? Ada dua hal menurut Kursi yang menjadi saksi pertemuan tersebut. Nah teman-teman semua memang kemarin itu sempet ya Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi kalau kata Pak Jokowi itu ya ngomongin soal mantenan gitu ya. Tapi teman-teman semua ini juga nih ada tweetan dari Lex Wu yang perlu kita lihat juga ya. Karena keadaan politik sekarang yang kita lihat di mana Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini yang akhirnya banyak netizen mengatakan ada matahari kembar guys. Nah coba kita bacain dulu. Mulyono menunjukkan siapa real bos. Boleh you punya jabatan tapi tetap gue yang pegang haluan. Wih ngeri bos. Kan yang penting mimpi lu setelah berpuluh-puluh kali gebrak podium, timbul 5 tahunan 2 kali dan tumbalin pendukung tenggelam sudah kesampaian. Jadi lurah juga akhirnya. Kalau dulu 5 tahunan main lurah-lurahan sendiri, kalau sekarang lurah tapi camat yang punya kuasa. Tuh gimana ini guys? Coba kita ngeliat komentarnya nih. Asli, gue pernah lihat iring-iringan mobil doi masih kayak jadi presiden dia. Ini yang dimaksud Pak Jokowi ya. Pertanyaannya, apa sih senjatanya? Sampai kok segitu takutnya sang resmi kepada sang afkir. Kepada yang sudah afkir gitu ya. Ada yang berpendapat malah diremot sama si afkir. Ampun banget. Apa sih senjata yang dipegang si afkir? Itu belum ketemu jawabannya. Aku jadi berpikir percuma Pilpres 2024 kemarin diadakan, hanya buang-buang duit negara saja. Pak Jokowi pernah bilang di depan Pak Prabowo ketika masih menjadi Menhan, nanti giliran Pak Prabowo presidennya.
Kurang lebih seperti itu ucapan Pak Jokowi. Dan faktanya memang Pak Prabowo yang unggul meski calonnya 3 pasang. Jadi intinya seperti sudah ditetapkan ya. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat ke videonya. Respon teman Mulyono saat bestinya jadi finalis pemimpin paling korup. Hea, prestasi lu apa dah? OCCRP menjalin kolaborasi dengan Tempo? Oh, iyain aja. Menurut voting ya Pak? Yeay, anak abang punya mainan. Pak Jokowi bapak pembangunan. Anak abang sibuk banget ya sekarang. OCCRP itu kan mitranya dengan Tempo. Sedangkan Tempo itu media oposisi di pemerintahannya Jokowi. Tahu sendirilah arahnya kemana. Pokoknya Jokowi presiden terbaik sepanjang maksa. Buat ternak-ternaknya Mulyono yang selalu mengatakan katanya pahala kalian akan pindah jika selalu ngata-ngatain Mulyono. Pindahnya dari mana? Mulyono dengan Fir'aun itu sama-sama pernah memimpin. Fir'aun saja diceritakan tentang keburukannya. Lalu apa bedanya dengan Mulyono? Para cebokers mengatakan bahwa itu semua tidak valid, tidak berdasar dan sebagainya. OCCRP itu lembaga kredibel. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Lalu kalau kita lihat kemarin nama-nama yang menjadi nominator di samping Jokowi itu memang nama-nama kepala negara yang jelas-jelas juga punya kasus, punya masalah. Nah, sialnya memang yang melenggang begitu saja mulus itu hanya Jokowi. Bangladesh misalnya, itu kan digulingkan. Sekarang kan si presidennya Surya tentu juga digulingkan juga. Jadi hanya Jokowi ini yang lolos melenggang begitu saja, seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa, dan bahkan kita bisa lihat dia melakukan move lanjutan seolah-olah dia masih presiden sekarang. Jadi OCCRP ini temuan penting, dia adalah sebuah fakta. Dia memang bukan berdasar, kita tahu metodenya adalah survei dan sebagainya, tapi ini kan memang sebuah metode yang sahih untuk sebuah merilis sebuah temuan. Ini adalah fakta sosial, ini adalah fakta dalam jurnalistik juga. Jadi ini seharusnya menjadi pijakan untuk kembali menggaungkan adili Jokowi. Adili Jokowi. Itu yang harus. Buktiin dong kalau yang Pak Jokowi itu korupsi, ya kan? OCCRP lu percaya? Ini udah mau dibuktiin kan, mau dikasih bukti. Gimana? Makanya jangan teriak-teriak, buktiin. Udah banyak yang laporin, emang gak diproses aja. Tuh, lu lihat, KPK-nya begitu. Tidak semua perkara bisa kami proses. Tuh berarti dia nggak bisa proses Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bobi Nasution, Kaesang, sama Gibran nggak bisa dia tuh. Jadi buat masyarakat jelata dan musuh politik baru bisa dia prosesnya. Itu udah jelas nih KPK-nya sendiri yang ngomong. Laporin, percuma 1000 laporan juga nggak bakalan ditindak nih sama dia. Salahin dianya nih, jangan salahin orang-orang yang ngejudge Pak Jokowi. Emang ada buktinya kok. Bung Rocky, rupanya para pendukung Jokowi yang sekarang ini oleh netizen disebut sebagai ternak Mulyono itu masih baper dengan publikasi dan maksud saya masih dari publikasi dari OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pimpinan terkorup di dunia. Yang sekarang jadi sasaran yang betul ini langsung OCCRP-nya ya. Malah ini ada yang sampai mengancam akan membom markas OCCRP di Amsterdam. Ini ngeri kali ini ya, Bung Rocky ya. Dari awal sudah kita pastikan bahwa piala OCCRP ini akan diingat terus oleh sejarah tuh. Dan itu yang akhirnya terbukti hari-hari ini. Masih berlangsung kemarahan netizen terhadap prestasi negatif Jokowi yang dilembagakan melalui trofi nomor 2 koruptor terbesar di dunia itu. Tetapi sekali lagi kita mesti terangkan sebetulnya bahwa upaya dari para pendukung Pak Jokowi untuk meminta pembuktian dari OCCRP itu tidak mungkin. Karena bagi mereka yang menuntut pembuktian kriminal itu, ya tidak, bagaimana mungkin pembuktian itu diberikan justru ketika Presiden Jokowi masih jadi penguasa.
Suatu waktu nanti, ya mungkin setahun ke depan, lalu mulai ada proses politik untuk membuktikan secara kriminal, secara pidana bahwa Jokowi itu koruptor berdasarkan justru temuan OCCRP. Jadi bersabarlah para netizen tuh. Yang kedua, yang disebut korupsi itu bukan sekedar atau bukan terutama mengambil uang lalu dibuktikan di pengadilan. Korup itu dalam bahasa Inggris artinya merusak. Korup itu artinya mematahkan. Korup itu artinya berbuat jahat. Korup itu artinya manipulatif. Jadi dari segi itu tindakan Presiden Jokowi bahkan sebelum bisa dibuktikan di pengadilan sudah disebut korup. Kan intinya itu kan, korup di dalam kebijakan, korup dari sejak cara berpikir, menghendaki penambahan masa jabatan itu adalah corrupted mind gitu atau corruptive policies gitu. Jadi kebijakan dia itu yang korup dan itu yang mesti dipahami oleh para pendukung Jokowi. Jadi bagaimana membuktikan korupsi presiden? Yaitu pelanggaran konstitusi itu sifat korupsi yang paling tinggi itu. Nah dari pelanggaran itu muncul korupsi-korupsi lain yang sampai sekarang masih orang persoalkan, yaitu kedudukan anaknya Jokowi, saudara Gibran, yang terus masih diprotek oleh bapaknya. Jadi bapaknya pun masih melakukan corruptive mind, yaitu memprotek kedudukan Gibran itu dengan mengidealkan Gibran sebagai tokoh 2009. Nah, itu yang mulai terbaca oleh kalangan Partai Gerindra, dan itu yang memungkinkan kita tiba pada satu final analysis bahwa akan terjadi konfrontasi antara Gibran dengan Gerindra. Itu pasti terjadi itu. Jadi sekali lagi Pak Jokowi itu koruptif bahkan dalam idenya untuk memperpanjang dan memperluas dinastinya. Begitu cara. Jadi gimana? Udah paham kan? Paham dong, masa enggak sih? Dungu amat kalau nggak paham. Jadi arti korup itu udah dijelasin sama Bung Rocky Gerung ya. Dan nyatanya juga sudah ada yang melaporkan ke KPK, tapi KPK ya kayak nggak tahu aja sih kalian. Kalau menyangkut keluarga itu kan ya sulit lah ya, nggak segampang itu Ferguson. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Kalau pola tingkah politik Fufu Fafa dan bapaknya ini kita biarkan dan bisa bertahan 5 tahun, Indonesia akan mengalami nausea. Nausea itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly seorang pemimpin kan menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim, manusia yang mestinya hebat, punya bibit bobot yang bagus, yang bagus, tapi ini kita mendapatkan entah karena proses politik yang sangat curang, culas dan manipulatif, kita mendapat orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus untuk menjadi pemimpin. Dan sialnya kan setiap kegiatan dia akan selalu disorot media dan akan disebarkan oleh buzzer-buzzernya media sosial, dan itu akan membuat kita kaum yang memiliki nalar yang bagus dan etika yang bagus itu tadi nausea, mual, muntah, pening, pengen muntah. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Kita perlu mulai bermunculan para pembenci Bapak Jokowi. Nah ini jalan pemikiran kalian itu yang salah, yang keliru ya. Sekarang mantan presiden kita dibilang terkorup sedunia ya. Kan nggak kebayang malunya kita nih. Ente sebagai rakyat Indonesia malu nggak sih? Kalau saya malu loh, walaupun saya tuh nggak pernah milih beliau. Tapi sebagai rakyat Indonesia saya malu. Saya hanya ingin Pak Jokowi suruh timnya, lawyernya untuk ke Belanda sana. Tanyakan ya, apa alasan mereka menunjukkan presiden kita itu sebagai terkorup sedunia. Malu kita ya. Jadi nggak ada hubungannya pembenci-pembenci di sini. Kalau kalian cinta kepada Pak Jokowi, harusnya kalian yang semangat menyuarakan ini untuk membersihkan nama Pak Jokowi lagi. Jangan dibolak-balik
Kalau orang bicara dibilang pembenci, dibilang anak abah. Ini kita bicara sebagai rakyat yang dipermalukan. Nah, nih. Kaum benci nih. Udah jelas, gue udah tahu. 2 hari 3 hari terakhir ini nih, gue perhatiin nih. Yang typing nih nyerang idola gue Pak Jokowi. Gue udah tahu ada 2 faksi. Kalau kagak anak-anaknya Abah, kalau kagak kader-kader buzzer-buzzer PDIP, gue tahu. Kaum para pembenci. Lo tuduh, lo fitnah idola gue, katanya ikut cawe-cawe merekayasa pemilihan calon pelatih timnas kan. Ya kan? Abah lo kagak bisa punya keahlian kayak begitu kan. Abah lo kagak bisa, ya kan? Ketua umum lo juga, ya kan? Ya, idola gue maha pengatur, maha pencipta, dan maha mengetahui. Itu yang lo kagak punya dari idola-idola lo. Yang jelas idola gue serba mengetahui. mengetahui. Iya. Halo. Pak Mul. Pak, saya mau tanya. Besok nomor yang keluar berapa, Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau nanti Kongres PDIP, Ketum PDIP yang terpilih siapa, Pak? Tanyakan ke Pak Effendi. Caranya bagaimana, Pak? Akan saya pantau, akan saya kontrol, akan saya cek di setiap kantor. Gini, Pak, ini kan banyak yang ancam-ancam saya nih, Pak, yang naruh Sherlock sih, Pak. Tapi saya pagi-pagi udah dibully saya, Pak, akun saya. Iya, kemarin saya live dibully-bully, Pak. Kalau saya mengundurkan diri, Pak, dari pendukungnya Bapak, bagaimana, Pak? Boleh gak, Pak? Kalau saya mengundurkan diri dan jadi pendukung Bapak, boleh gak, Pak? Saya dibully terus, Pak. Hati-hati. Saya yang ngomong hati-hati, janjiannya masih terlalu. Bentar, kalau saya mau diapain, Pak? Saya gigit sendiri.